Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Di materi yang terakhir ini kita akan membahas mengenai strategi inovasi pendidikan. Nah, buat strategi inovasi pendidikan kali ini akan bahas tuntas oleh kelompok 12. Siapa aja sih anggota kelompok 12? Tentunya ada aku, Risma Mandari dengan NIM 2103498, mengenalkan saya Erin Nurhaliza dengan NIM 2103887. Oke, udah gak sabar bukan? Mari kita simak materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh Erin. Silakan Erin. Baik, terima kasih Risma. Jadi bisa dilihat sendiri gitu ya sama teman-teman di sini ada pengertian tentang strategi inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan itu tuh apa sih? Nah, menurut Syarifuddin di tahun 2015, strategi inovasi pendidikan adalah salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Dengan kata lain, strategi inovasi pendidikan ini adalah suatu proses perencanaan atau manajemen dalam usaha mencapai sasaran untuk dapat mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya sehingga tepat pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, di sini kita akan membahas juga jenis-jenis ada jenis strategi fasilitatif atau facilitative strategies dalam bahasa Inggrisnya. Nah, strategi fasilitatif itu apa sih gitu? Nah, untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan, terutama pada penyediaan fasilitas dengan tujuan agar program perubahan sosial dapat berjalan dengan lancar dan mudah, merupakan pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif ini. Contohnya, kepala sekolah ingin menerapkan pembelajaran berbasis daring di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum menerapkan inovasi tersebut, kepala sekolah menyiapkan kebutuhan fasilitas untuk guru maupun siswa, misalnya kuota internet. Nah, dalam pelaksanaan strategi fasilitatif ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program yang dilaksanakan dapat menimbulkan kesadaran terhadap ketersediaan fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang kedua, digunakan sebagai imbalan motivasi yang rendah mengenai usaha perubahan sosial. Yang ketiga, disertai dengan ketersediaan berbagai fasilitas untuk berbagai macam kebutuhan guna memenuhi harapan tuntutan perubahan. Yang keempat, menciptakan peran baru di dalam masyarakat jika peran yang sudah ada gitu, yang sudah lama itu tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Yang kelima, pusat kegiatan pelaksanaan perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran. Yang keenam, menyediakan dana dan tenaga yang diperlukan. Yang ketujuh, kesesuaian fasilitas yang diperlukan untuk penekanan perubahan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perubahan yang dikehendaki gitu ya. Perubahan sosial yang dikehendaki. Dan yang terakhir terdapat sikap terbuka dari lingkungan untuk menerima perubahan, karena yang seperti yang kita tahu gitu ya, kalau misalnya ada sikap tertutup atau penolakan itu lebih sulit untuk diterapkan inovasi. Nah, yang kedua ada strategi pendidikan atau re-educative strategies dalam bahasa Inggrisnya. Strategi pendidikan merupakan suatu perubahan sosial dalam pendidikan yang dipakai untuk mencapai suatu perubahan sosial atau sebagai suatu pengajaran kembali. Maka dari itu nama bahasa Inggrisnya itu re-educative gitu. Ini menurut Zaltman dan Duncan pada tahun 1977. Nah, penggunaan strategi pendidikan ini sangat diperlukan guna mempermudah proses pendidikan untuk dapat mencapai hasil yang optimal atau hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, tanpa strategi ini, pendidikan menjadi tidak terarah sehingga tujuan pendidikan menjadi tidak efektif dan efisien. Beberapa hal juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan agar strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, yaitu perubahan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu sehingga inovasi ini dapat
pikirkan gitu ya sama si masyarakat itu. Nah, yang ketiga, memperkirakan akan terjadinya penolakan terhadap perubahan yang diharapkan agar kita bisa ancang-ancang bahasanya. Nah, yang keempat, ada perubahan yang bersifat mendasar, seperti dari tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Ini sifatnya tingkah laku yang positif gitu ya, bukan yang negatif. Lalu yang terakhir ada latar belakang perlunya perubahan telah dipahami oleh sasaran sehingga si inovasi ini bisa diterima gitu sama si lingkungan atau masyarakat tertentu. Baik, mungkin pemateri atau materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Saya lempar ke Risma. Oke, saya tangkap. Selanjutnya nih, kita akan membahas mengenai strategi bujukan atau persuasif strategis. Strategi bujukan atau persuasif strategis ini diartikan sebagai strategi membujuk atau merayu sasaran agar dapat mengikuti perubahan yang direncanakan. Perubahan ini disampaikan dengan memberikan alasan yang rasional, akurat, dan sesuai fakta. Berhasilnya strategi ini ditentukan atau dipengaruhi ketika strategi bujukan tepat digunakan bila sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan. Adapun ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penerapan strategi bujukan. Strategi ini dapat digunakan ketika sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, sasaran perubahan berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusannya untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, sasaran perubahan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Yang keempat, ketika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemesanan masalah kurang efektif. Yang kelima, pelaksanaan program perubahan tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap klien. Yang keenam, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat bagi sang kliennya, tetapi menganggap bahwa hal tersebut mengandung resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Ketujuh, perubahan tidak dapat dicobakan seperti mengerti dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dan yang kedelapan, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya ada strategi paksaan atau power strategis. Strategi paksaan ini merupakan pelaksanaan program inovasi yang dilakukan dengan memaksa sasaran perubahan untuk mencapai suatu tujuan perubahan. Contoh dari strategi paksaan ini ketika ada COVID-19 mungkin ya, terus para pendidik dipaksa untuk menggunakan teknologi berbasis e-learning, dan hal itu menjadi paksaan gitu untuk para pendidik menggunakan teknologi tersebut. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Strategi ini dikatakan tepat digunakan ketika yang pertama, partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah dan tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua, target perubahan tidak merasa perlu untuk berubah atau tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, target perubahan tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan dan pelaksanaan perubahan juga tidak mampu untuk mengadakannya. Yang keempat, jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu singkat, ya, tujuan perubahan harus segera tercapai. Kelima, untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan. Keenam, ketika target sulit untuk dipengaruhi. Dan ketujuh, untuk menjamin percobaan perubahan sosial yang telah direncanakan. Yang selanjutnya akan lanjut ke penerapan strateginya nih. Ada 5 petunjuk penerapan strategi inovasi. Yang pertama, merumuskan inovasi yang akan diterapkan. Contohnya pada inovasi kurikulum, kita perlu menentukan rumusan yang jelas dan alasan yang mendukung perlunya dilakukan sebuah inovasi kurikulum. Tahapan ini pun tidak terlepas dari landasan-landasan perubahan kurikulum seperti landasan psikologis, filosofis, yuridis, dan sosiologis teknologis. Yang kedua,
Gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Inovasi perlu dengan mudah diterapkan kepada seluruh elemen sekolah dalam memperhatikan langkah seperti 1. Menjelaskan tujuan inovasi kepada seluruh elemen sekolah sehingga dapat memahami apa yang menjadi harapan inovator. 2. Memberikan inovasi positif. 3. Libatkan elemen sekolah untuk mengambil keputusan. 4. Membuat evaluasi keberhasilan program inovasi. Kemudian yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Pendidik maupun peserta didik ini memiliki perbedaan ya, dengan memberikan pilihan kepada elemen-elemen tersebut, maka akan memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Kemudian yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Informasi tersebut dapat berupa bagaimana kondisi dan situasi lembaga pendidikan, bagaimana permasalahan yang sebenarnya dihadapi secara akurat, sehingga dari informasi tersebut dapat dirumuskan inovasi yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima, gunakan kemanfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Pengalaman dari lembaga tersebut dapat kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan inovasi kurikulum, tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi realitas di lembaga kita sendiri. Seperti itu, saya kembalikan dulu kepada Kak Erin. Oke, makasih Risma. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri gitu ya, telah menyampaikan seluruh materi yang dapat kelompok 12 sampaikan. Mungkin dicukupkan untuk pematerian mengenai strategi inovasi pendidikan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan sampai akhir. Semoga selalu lancar dalam kehidupannya. Terima kasih.